Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syukran lillah, amma ba'du. Baik, saya Muhammad Hanafi dari kelompok 9 akan memaparkan makalah saya yang berjudul Kreativitas dalam Pemilihan Strategi Media Pembelajaran dan Alat Evaluasi. Selanjutnya pembahasan. Yang pertama, kreativitas pemilihan strategi. Kreativitas dalam pemilihan strategi pembelajaran memiliki peranan penting dalam meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar. Setiap siswa memiliki karakteristik dan gaya belajar yang berbeda-beda, sehingga diperlukan strategi yang bervariasi dan disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Pendidik yang kreatif mampu menghadirkan pengalaman belajar yang lebih dinamis dan menarik, sehingga dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. 1. Menyesuaikan strategi dengan gaya belajar siswa. Kreativitas pendidik tercermin dalam kemampuannya untuk memilih strategi pembelajaran yang sesuai dengan berbagai gaya belajar siswa, baik visual, auditori, maupun kinestetik. Strategi seperti visual learning, role playing, diskusi kelompok, dan simulasi dapat membantu siswa memahami konsep-konsep abstrak dengan lebih baik. 2. Penggunaan metode pembelajaran aktif. Strategi pembelajaran yang kreatif juga mencakup penerapan metode pembelajaran aktif, seperti problem based learning atau PBL, kemudian project based learning PJBL, dan inquiry based learning. Melalui metode ini, siswa tidak hanya menjadi penerima pasif dan informasi, tetapi juga aktif dalam mengeksplorasi, memecahkan masalah, dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis. 3. Memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Seiring perkembangan teknologi, pendidik dituntut untuk lebih kreatif dalam memanfaatkan alat-alat digital seperti video interaktif, simulasi berbasis komputer, aplikasi pembelajaran, hingga penggunaan platform pembelajaran daring. Teknologi memungkinkan terciptanya pengalaman belajar yang lebih interaktif dan personal. 4. Adaptasi terhadap perubahan dan inovasi. Kreativitas juga berarti kemampuan beradaptasi terhadap perubahan dalam dunia pendidikan, seperti perubahan kurikulum, tren pembelajaran baru, atau kebutuhan belajar siswa di masa pandemi. Pendidik yang kreatif mampu merespon perubahan ini dengan cepat dan efektif, seperti memodifikasi strategi pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran daring atau kombinasi blended learning. 5. Menghadirkan lingkungan belajar yang kolaboratif. Kreativitas dalam strategi pembelajaran juga mencakup kemampuan pendidik untuk menciptakan lingkungan belajar yang kolaboratif. Misalnya, penerapan pembelajaran berbasis kelompok atau diskusi kelas yang memungkinkan siswa untuk bekerja sama dalam memahami materi. Selanjutnya, pembahasan yang kedua yaitu media pembelajaran. Secara bahasa, kata media berasal dari bahasa Latin medium, yang berarti alat atau pengantar. Kata media pada awalnya dipakai dalam komunikasi yang berarti alat untuk menyampaikan pesan, seperti media cetak, media audio, media digital, media sosial, dan sebagainya yang masih berorientasi pada proses penyampaian pesan dalam komunikasi. Dapat ditarik benang merah perihal jenis media pembelajaran. Dikelompokkan menjadi beberapa jenis sebagai berikut. 1. Media cetak. 2. Media visual. 3. Audio. 4. Multimedia. 5. Komputer dan jaringan. Selanjutnya pembahasan yang terakhir atau yang ketiga yaitu alat evaluasi. Secara garis besar, alat evaluasi dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu tes dan non-tes. Mengingat luasnya dan mendalamnya pembahasan mengenai teknik tes, maka masalah non-tes akan dibahas terlebih dahulu. 1. Teknik non-tes. Teknik non-tes terdiri dari skala bertingkat, kuesioner,
daftar cocok, wawancara, pengamatan, dan riwayat hidup. A. Skala bertingkat. Teknik ini menggambarkan suatu nilai yang berbentuk bilangan terhadap suatu pertimbangan. B. Kuesioner. Teknik kuesioner sering dikenal dengan angket, yaitu daftar pertanyaan yang harus diisi oleh responden. C. Daftar cocok. Daftar cocok atau checklist, yaitu deretan pernyataan atau biasanya singkat-singkat, di mana responden tinggal membutuhkan tanda cocok di tempat yang telah disediakan. D. Wawancara atau interview. Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan mendapatkan jawaban dari interview dengan cara tanya jawab sepihak oleh pihak interviewer. Wawancara dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu interview bebas dan interview terpimpin. E. Pengamatan atau observation. Observasi adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti dan dengan pencatatan secara sistematis. Terdapat 3 macam observasi, yaitu observasi partisipan, observasi sistematik, dan observasi eksperimental. F. Riwayat hidup. Riwayat hidup adalah gambaran tentang keadaan seseorang selama dalam masa kehidupannya. Dengan mempelajari riwayat hidup, maka subjek evaluasi akan dapat menarik suatu kesimpulan tentang kepribadian, kebiasaan, sikap, dan subjek yang dikenai penilaian. Kemudian yang kedua, teknik tes. A. Pengertian tes. Rumusan tentang tes ini bermacam-macam. Di dalam bukunya yang berjudul Evaluasi Pendidikan, Amiruddin Indrakusuma mengatakan bahwa tes adalah suatu alat atau prosedur yang sistematis dan objektif untuk memperoleh data atau keterangan yang diinginkan tentang seseorang dengan cara yang boleh dikatakan tepat dan cepat. B. Kegunaan tes. Ditinjau dari segi kegunaan untuk mengukur siswa, maka dibedakan menjadi tes diagnostik, tes formatif, dan tes sumatif. Tes diagnostik bertujuan mengetahui kelemahan-kelemahan siswa, sehingga atas dasar kelemahan-kelemahan tersebut dapat dilakukan terapi yang adekuat. Tes formatif untuk mengetahui sejauh mana siswa telah terbentuk setelah mengikuti suatu program tertentu. Baik, itulah sedikit penjelasan tentang makalah saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan bagi pembaca atau pendengar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.